Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa meneruskan kembali kajian kita. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembacaan kitab fikih ya, di sini ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kemarin kita sudah ambil 2 poin dari rukun salat, yaitu niat dan berdiri bagi yang mampu. Dan untuk rukun yang selanjutnya ala tafsilnya, tafsilnya ataupun rinciannya, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah membaca takbir yang pertama, namanya takbiratul ihram. Itu rukun ya. Jadi kalau ditinggalkan, tentunya ini konsekuensinya sholatnya menjadi batal. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahu salati al-wudu wa tahrimuha takbir. Ya, saya lupa belum baca ini. Qala al-musannif ya, qala al-musannif rahimahullah. Ini bagian dari adab Tullabul ilmi ketika membaca kitab ya, kita bacakan doa juga untuk menulisnya. Semoga Allah curahkan rahmatnya kepada beliau. Beliau mengatakan, wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati al-wudu. Kunci salat itu adalah al-wudu. Kuncinya adalah wudu, taharah. Wa tahrimuha at-takbir. Dan tahrimnya, yang mengharamkan segala sesuatu yang bukan bagian dari salat, itu adalah dengan adanya takbir. Jadi kalau sudah membaca takbir, maka tidak boleh ada hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan salat. Yang tadinya boleh, hukumnya menjadi haram. Tahrimuha at-takbir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahhahahu al-Hakim. Baik. Terkait masalah takbiratul ihram ada beberapa rincian ya, ada beberapa rincian. Wa tsalitsu takbiratul ihram fayata'ayyanu 'alal qadir an-nutqu biha bi ayyaqula Allahu akbar. Bagi seseorang yang mampu untuk mengucapkan, maka dia wajib hukumnya membaca Allahu Akbar ya, makanya disebutkan fayati bizighati Allahu Akbar. Maka lafaz tersebut ada istilah sebutan namanya takbir. Jadi kalau Allahu Akbar namanya takbir, Alhamdulillah namanya tahmid, Subhanallah namanya tasbih, la haula wala quwata illa billah namanya qola gitu ya, dan seterusnya, tahlil, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah di sini ketika Nabi SAW mengatakan wa tahrimuha at-takbir, bahwa yang mengharamkan salat itu adalah takbir, artinya dengan lafaz takbir Allahu Akbar, segala sesuatu yang tadinya dibolehkan menjadi diharamkan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan salat. Maka fayata'ayyanu 'alal qadir an-nutqu biha bi ayyaqul Allahu akbar. Bagi yang mampu mengucapkan Allahu akbar, hukumnya wajib ya. Fala yasihu ar-rahmanu akbar wa nahwuhu. Maka tidak boleh diganti dengan asma Allah yang lain meskipun maknanya sama. Misal diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahman nama Allah, Akbar Allah Maha Besar, maka tidak boleh hukumnya.
Ketika seseorang dia mampu mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh dia membuka sholatnya yaitu dengan Ar-Rahmanu Akbar. Hukumnya tidak boleh. Atau dengan asma Allah yang lain, yang 99 nama. Al-Maliku Akbar, Al-Qudusu Akbar, Al-Muhaiminu Akbar. Maka hukumnya tidak boleh. Dengan syarat alal qadiri an-nutqu biha, bagi yang mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini tentunya kan kayaknya kalau di tempat kita nggak susah gitu ya Pak, nggak susah. Ini tentunya bagi mereka-mereka yang al-ajam, ya, bukan orang Arab dan mungkin baru masuk Islam, tidak pernah mendengar lafaz Allahu Akbar, lalu dia masuk Islam, maka kewajiban dia melekat padanya yaitu untuk menunaikan sholat, karena itu bagian dari rukun Islam. Nah, sehingga ketika dia belajar untuk menunaikan sholat, kewajiban dia adalah untuk mengucapkan Allahu Akbar ketika hendak sholat. Allahu Akbar sebagai pembuka sholatnya, wa tahrimuha at-takbir. Jika karena dia tidak pernah mendengar lafaz ini dan mengucapkannya dia kesusahan, maka orang tersebut ada pilihan yang lain, ya. Ada pilihan lain. Wa man ajiza aw ajaza 'anin nutqi biha bil arabiyyati tarjama anha aw tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Oh, sebelum itu, wala yasihu fiha taqdimul khabar 'ala al mubtada. Nah, ini yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada ungkapan terpendek di dalam bahasa Arab yang dianggap sebagai jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna itu adalah satu ungkapan yang sudah tidak menyisakan tanda tanya. Ketika baru disebutkan satu kosakata misalkan Muhammad, maka itu masih menyisakan tanda tanya. Muhammad siapa? Muhammad lagi ngapain itu? Maka ada satu susunan yaitu mubtada dengan khobar, itu sudah dianggap sebagai sebagai ungkapan yang sempurna, kalimat yang sempurna, yaitu yang tersusun dari dua kata. Yang pertama, kata pertama disebut dengan mubtada, kata kedua yang disebut dengan khobar. Nah, itu susunan terpendek dalam bahasa Arab sebagai sebuah ungkapan kalimat sempurna. Maka di sini Allahu Akbar itu adalah susunan kalimat yang sempurna karena tersusun dari lafaz Allah, lafzul jalalah itu sebagai mubtada, dan akbar itu posisinya kata tersebut sebagai khobar. Yang mana akbar itu melengkapi makna sebuah kalimat bersama mubtada. Nah, di sini jika khobarnya dipindah ke depan, didahulukan daripada mubtada, maka hukumnya juga tidak boleh. Seperti akbaru Allah, ya, dibalik, maka tidak boleh, ya. Dan barang siapa yang dia wa man ajaza atau ajiza anin nutqi biha bil arabiyah, jika ada seseorang dia tidak mampu kemudian mengucapkan, melafadzkan Allahu Akbar dengan memakai bahasa Arab, maka dia boleh menerjemahkan dengan bahasa yang dia paling bisa, wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, dan dia tidak boleh menggantinya dengan zikir yang lain, ya. Jadi ada 3 poin nih di sini. Poin yang ketiga, jika seseorang tidak mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar dengan teks bahasa Arab, maka dia boleh menerjemahkan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kalau bahasa Inggris apa? Allah is, ya, yang bisa bahasa Inggris pakai bahasa Inggris gitu ya. Jika dia tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, di sini boleh dia menerjemahkan. Tapi syaratnya apa? Wa man ajiza 'anin nutqi biha. Ketika dia tidak mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar dengan memakai bahasa Arab, boleh diterjemahkan. Sehingga ketika dia mampu kemudian sengaja mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Anu Maha Agung, maka ini tidak boleh.
Seperti yang kasus terjadi dulu waktu di kampus UIN ya. Pernah dengar, pernah viral itu. Ya. Salatnya dengan membukanya dengan Allah Maha Besar. Maka tidak boleh. Saya yakin dia mampu untuk mengucapkan Allahu Akbar ya. Karena ini sudah menjadi di tempat kita, apalagi dari kecil sudah terbiasa mendengar azan dan seterusnya, lingkungan yang ya tidak asing seperti itu. Tapi bagi orang bukan orang Arab, tidak ada lingkungan seperti itu, tidak pernah mendengar suara azan sama sekali, kemudian dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Itu hal yang baru. Maka ketika dia tidak mampu untuk mengucapkan itu, boleh diterjemahkan ke dalam bahasa yang dia paling kuasai, dan tidak boleh diganti kepada zikir yang lain. Tidak boleh, Pak. Misalkan kemudian dia sholatnya diganti dengan zikir yang lain, kan dia nggak mampu. Bagaimana memulai sholatnya? Alhamdulillah, tidak boleh. Subhanallah, tidak boleh. Ya, yang boleh diterjemahkan ke bahasa yang dia kuasai. Di sini catatannya seperti itu. Jadi yang pertama, untuk takbiratul ihram harus menggunakan bahasa Arab sesuai dengan teks hadisnya, wa tahrimuha at-takbir, yang dimaksud takbir itu adalah Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan asma Allah yang lain. Misalkan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, dan seterusnya. Yang kedua, tidak boleh dibalik. Mubtadanya menjadi di belakang, khobarnya menjadi depan. Akbaru Allah. Kemudian yang ketiga, jika seseorang tidak mampu untuk mengucapkan dalam bahasa Arab, dia hanya boleh diterjemahkan ke dalam maknanya. Tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Karena nanti ada kasus nih, beda nanti ketika kita sampai kepada rukun Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Nanti beda kasusnya. Tapi kalau untuk Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan teks hadisnya. Karena beliau SAW mengatakan wa tahrimuha at-takbir. Ya, wa tahrimuha at-takbir. Sehingga harus dengan lafaz Allahu Akbar, atau jika tidak mampu dia menerjemahkan kepada makna dengan bahasa yang dia bisa, yang mengandung makna takbir, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu yang terkait dengan takbiratul ihram, bagian yang pertama. Yang kedua, bagian yang kedua, wa yajibu qarnun niyati bitakbiri. Nah, ini penjelasan dari ulama Syafi'iyah sebagaimana dalam kitab ini, yaitu Al-Imam Abdul Qasim Al-Ghazi rahimahullah. Dan dia wajib membarengkan niat ketika mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kan wa tahrimuha at-takbir. Salat dimulai dengan membaca takbiratul ihram. Maka disebut dengan wa tahrimuha at-takbir. Takbir di situ disebut dengan takbiratul ihram karena dengan takbir itu dia mengharamkan segala sesuatu yang tadinya boleh. Makan tadinya boleh, ketika dia sudah membaca Allahu Akbar enggak boleh setelah itu dia makan. Ya, meskipun misalkan dia di sini ada sapu, Pak. Nah, lama bener nih imam ya. Ada permen nih. Ketika udah takbir dia makan permen, enggak boleh makan permen. Ya, setelah dia takbir. Ketika sebelum takbir dia boleh ngobrol, berbicara, bertanya dan seterusnya, perkara-perkara yang tidak terkait dengan sholat. Tapi setelah takbir Allahu Akbar, ada HP jatuh, nggak boleh gitu. Pak, HP-nya jatuh, Pak. Nanti keinjek kacamatanya, Pak. Itu nanti keinjek ada anak-anak lari, nggak boleh. Yang tidak terkait dengan sholat tidak boleh diucapkan ketika itu. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, sehingga wa tahrimuha at-takbir, takbir ketika itu disebut dengan takbiratul ihram. Nanti ada takbir lain namanya takbiratul intiqal. Ketika mau sujud, maka dia harus membaca takbir. Ketika berdiri dari sujud, membaca takbir dan seterusnya. Nah, kemudian bagian yang kedua, wa yajibu qarnun niyati bitakbir. Ketika kita bertakbir, dalam pendapat ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa mereka punya pendapat an-niyatu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal a'malu binniyat,
sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, maka niat itu antakuna fi awwali juz'in minal ibadah. Niat itu harus di bagian awal dari ibadah. Maka ketika takbir di sini disebutkan wajib hukumnya membarengkan niat ketika takbir. Nah, dalam pembahasan niat kemarin, dalam ijtihad atau pendapat ulama Syafi'iyah berdasarkan keumuman hadis itu, ya, istihdharun niyah itu adalah jika itu sholat wajib harus menghadirkan 3 hal. Fi'lus sholah, al-fardiyah, wa ta'yinuha. Kalau sholat wajib, ya. Fi'lus sholah, niat sholat, ya, bahwa saya mau sholat itu, usollinya itu. Kemudian al-fardiyah, fardha. Kemudian ta'yinnya sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Usolli fardhal isya. Pendek, cukup Pak. Itu kalau pakai bahasa Arab. Jadi ketika takbir, hati harus hadir dalam keadaan usolli fardhal isya, usolli fardhal dhuhri, usolli fardhal asri, usolli fardhal subhi. Itu harus hadir. Wa yajibu qarnu niyati bitakbir. Allahu akbar dalam hati. Karena di sini disebutkan wa mahalluhal qalbu. Nah, kemarin kan sudah kita bahas tentang talaffuzun niyah, ya, atau jahrun talaffudzu bin niyah, itu melafadzkan niat. Itu hanya liyusa'idul lisanul qalba. Lisan ini membantu hati untuk menghadirkan niat. Maka ini harus, kalau kita mayoritas di sini mazhabnya Syafi'iyah, harus ini latihan ini. Dalam kitab ini disebutkan setiap hadisnya setiap amal tergantung pada niatnya. Maka bagaimana supaya hati ini bisa hadir istihdharul qalbi itu ketika sholat? Maka dirinci oleh ulama Syafi'iyah di dalam kitab ini. Kalau sholat fardu, fi'lus sholah, ta'yinuha, al-fardiyah. Maka harus itu diusahakan, ya, diusahakan. Nah, tapi ada pendapat yang lebih toleransi di sini. Berat itu Pak, nggak biasa, agak susah ini ya. Usolli fardhul isya, pendek sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa itu kalau kita latihan, ya. Wa mahalluhal qalbu, dalam hati. Ya, Allahu akbar. Barengkan dalam hati. Makanya nggak boleh buru-buru ketika kita mau sholat. Tidak boleh buru-buru. Wa yajibu qarnun niyati bitakbir, tadi ya, wajib untuk membarengkan niat ketika takbir. Ada pendapat yang lebih mentolerir, yaitu pendapat wa amman Nawawi, Imam Nawawi. Fakhtara al-iktifa'a bil muqaranatil urfiyyati. Berpendapat memilih pendapat cukup membarengkan secara uruf, secara kebiasaan, bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdhiru lis-shalat. Bahwa secara uruf dia sudah terhitung, sudah dianggap menghadirkan hati untuk sholat. Nah, jadi kalau menurut Imam Nawawi, kalau tidak keliru juga ada yang menjelaskan, Imam Al-Ghazali dan Imam Ramli menyebutkan demikian. Jadi dia cukup menghadirkan sholat. Yang penting harus ada niat itu ketika dia takbir. Niat fi awali juz'in minal ibadah. Tapi setidaknya ada kerentek di sini adalah sholat. Meskipun tidak ada niat fi'lunya atau niat ta'yinnya, hanya sholat saja secara umum. Allahu akbar, niat sholat gitu. Ya, mungkin karena nggak biasa kan susah. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu asy, apalagi kalau lengkap usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblat imaman atau makmuman adaan, ya kan? Itu panjang gitu ya. Apalagi harus dibarengkan dengan takbir ini. Maka menurut Imam Nawawi, yakfi, cukup dia menghadirkan dalam hatinya itu sholat. Saya sholat, Allahu akbar, sholat. Nah ini tentunya catatan bagi kita, supaya ketika sholat itu nggak boleh buru-buru, supaya ketika sholat itu jangan tergesa-gesa takbir. Tuntun dulu hati kita untuk bisa membarengkan niat ketika takbir. Jadi tidak boleh dalam keadaan lalai. Allahu akbar, lalai, dalam keadaan lalai. Enggak boleh seperti itu. Maka harus betul-betul badan itu dihadirkan, hati pun harus dihadirkan. Dua-duanya harus selaras. Seperti itu.
Ya, itu dalilnya dan itu perinciannya menurut kitab di sini. Kurang lebih kira-kira ada pertanyaan atau tidak masalah takbiratul ihram? Monggo Pak. Yang ngantuk-ngantuk silakan bertanya biar ngantuknya hilang. Ada? Paham semua? Nah, insya Allah ya, tinggal prakteknya ini, prakteknya. Jadi selama ini kalau kita hanya sekedar pakai sarung langsung takbir, nah sekarang mulai ditata kita ya, mulai ditata bahwa kita mau menghadap Allah, kita mau bermunajat, maka persiapkan raga ini dan hati pun harus dipersiapkan. Ya, orang mau interview, mau masuk perusahaan, mau masuk daftar jadi pegawai apa, dia menyiapkan betul, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan syarat-syarat semuanya, dan hati pun betul-betul dipersiapkan, mentalnya itu kira-kira ini apa ya, pertanyaannya apa kira-kira ini apa gitu kan, dia betul-betul pikiran dan otaknya terfokuskan ke situ. Nah, maka ini kita pun harus demikian. Apalagi ini menyangkut tentang nasib kita nanti di akhirat, tidak boleh asal-asalan. Jika tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Warabi, rukun yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang keempat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Hadis ini yang dipilih, yang diambil sebagai landasan menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Beliau menguatkan dengan memakai hadis ini. Karena ada hadis-hadis yang lain nanti. Tapi hadis ini dimaknai oleh mereka dan diambil menjadi landasan pokoknya bahwa membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya rukun, wajib, dan ada perinciannya nanti. Kemudian ketika meneliti atau melihat kepada teks hadis ini, ya, karena setiap madhab itu kan punya usul, punya ilmu alatnya itu ya, punya ilmu alatnya. Di antara ilmu usulnya itu adalah ilmu usulnya. Ada sebuah kaidah atau usul itu bahwa an-nakiratu idza waqa'atin nakiratu ba'da an-nafyi tufidul umum. Gitu ya. Jadi jika sebuah lafaz bentuknya nakirah, ada sebuah lafaz bentuknya nakirah dan itu terletak setelah ada huruf nafi, huruf penolakan, maka itu mengandung makna yang sifatnya umum. Nah, ini usul ini. Ini usul. Saya ulangi ya. Kurang lebih seperti itu kaidahnya. Idza waqa'atin naqirati ba'dan nafi atau ba'dan nahyi fa innahu yufidul umum. Maka nakirah tersebut mengandung makna yang umum. Jika ada lafaz atau kata yang sifatnya nakirah, sifatnya umum. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau tidak ada alif lam, itu menunjukkan umum. Nah, misalkan di sini konteksnya la solata, solat. Di dalam tulisan tersebut tidak ada tambahan alif lam, solatun atau solatan. Tidak ada alif lam. Maka itu menunjukkan solat yang bersifat umum. Artinya apa? Solat. Solat itu banyak jenisnya. Ada solat sunnah, solat fardu. Ada solat yang 4 rakaat, solat 2 rakaat. Ada solat yang dzu ruku'in, ada yang solat tidak ada rukunya, solat jenazah tidak ada ruku. Tapi itu namanya solat. Artinya ketika Nabi mengatakan la solata, tidak sah solat, artinya apa? Semua solat. Karena solat di sini sifatnya nakirah, bersifat umum, dan itu terletak setelah huruf nafi, penolakan. Tidak ada solat atau tidak sah solatnya. Artinya semua solat, solat sendirian maupun solat berjamaah.
Salat yang ada rukunya maupun tidak ada rukunya seperti salat jenazah. Salat apa istilahnya? Sunnah maupun salat fardu. Nah itu. Salat sunnah maupun salat fardu. Salat sendirian maupun salat berjamaah. Maka tidak sah salat yang dikerjakan oleh seorang muslim jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu yang dimaknai oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Dan ini menjadi hadis pokoknya, landasan utamanya. Sehingga membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib, dan itu ada beberapa maratibnya. Ada beberapa maratibnya. Ya. Saya sebutkan di sini. Maratib qiraatil Fatihah menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Tingkatan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, yajibu qiraatul Fatihati. Tingkatan yang pertama, wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Sehingga jika kita posisinya menjadi makmum, maka hukumnya pun wajib membaca Al-Fatihah, karena di sini lafadznya la sholata, tidak sah sholat, termasuk sholat seorang makmum. La sholata termasuk sholat sir, ya, sholat sir, sholat duhur, meskipun posisinya sebagai makmum. Nah, karena ada hadis lain, misalkan qiraatul imam qiraatun lahu, bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Tapi kalau menurut ulama-ulama Syafi'iyah tidak khusus untuk bacaan Al-Fatihah. Ini pengecualian atau ini makna khusus. Sehingga ketika kita menjadi makmum, wajib hukumnya tetap membaca Al-Fatihah menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Kita belum berbicara madhab yang lain ya. Nah, karena kita ingin memfokuskan wawasan kita dulu di sini. Berdasarkan hadis itu. Ketika kita sholat duhur dan posisi sebagai makmum, kita juga wajib membaca Al-Fatihah. Atau sholat yang 4 rakaat, yang 2 rakaat jahar, sisanya sir. Ya kan? Rakaat ketiga keempat sholat isya, maka ketika sir itu kita wajib membaca Al-Fatihah, imam maupun makmum. Nah, maka maratib yang pertama adalah hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, yajibu qiraatu badaliha minal Qur'ani. Ya. Jika seseorang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah atau dia belum hafal, ya, maka di sini disebutkan au badalaha liman lam yahfadha fardhan kanatis salatu au naflan. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah, jika seseorang dia belum hafal surat Al-Fatihah, maka dia wajib untuk menggantinya dengan surat yang lain, dengan ayat-ayat yang lain dari Al-Qur'an. Nah, kira-kira di sini hafal semua enggak, Pak? Ada yang belum baca surat Al-Fatihah? Aja ngaku, engko buka kartu gitu. Saya yakin semuanya hafal ya. Sing jawab kurpira ya. Karena ngaji terus ya Pak, insyaallah dimudahkan. Amin. Itu satu, maratib yang kedua. Nah, martabat atau tingkatan yang kedua, wajib mengganti dengan bacaan lain dari Al-Qur'an, ayat-ayat dari Al-Qur'an, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa menurut ulama Syafi'iyah? Yaitu dia harus menghadirkan jumlah huruf yang tidak boleh kurang dari huruf-huruf surat Al-Fatihah. Nah, itu Pak. Orang baru masuk Islam, kemudian dia belajar Al-Fatihah kok susah. Ternyata dia dulu pernah sering mungkin interaksi sama teman-temannya yang seorang muslim. Ternyata dia hafal surat tapi bukan surat Al-Fatihah. Hafalnya surat An-Nas, Al-Falaq gitu kan. Karena saya dulu waktu SMA punya kawan yang demikian. Ya. Ketika kita ngadain pengajian, mereka ikut duduk sama kita. Ya. Masih Kristen waktu itu. Dan ketika saya selesai kuliah, saya dengar sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi artinya ada kebiasaan itu mereka bergaul karena bersama teman-teman sesama muslim, akhirnya mereka ikut terbawa suasana itu. Mungkin bisa jadi ada yang hafal surat-surat itu. Nah, ketika masuk Islam ternyata yang wajib banget adalah Al-Fatihah. Nah, sementara harus ngapal.
Padahal ketika dia sudah mengikrarkan syahadat, itu adalah harus langsung menunaikan sholat. Itu adalah hukumnya wajib. Namun dia belum hafal. Kalau belum hafal dan dia hafal, ternyata dia hafal surat yang lain, maka boleh dia menggantinya, tapi dengan syarat tidak boleh kurang dari jumlah huruf surat Al-Fatihah. Ada yang menyebutkan ada berapa huruf? 155 huruf di dalam surat Al-Fatihah. Ya, coba nanti cek ya. PR nggih Pak. Menghitung jumlah huruf di dalam surat Al-Fatihah. Nah, yang ngantuk nih ada PR. Bekelalen ngesuk PR. Nanti dalam madhab Syafi'iyah, Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu ya. Jadi beda nanti qiraatul basmalah sama ajahru bil basmalah. Membaca bismillah dan menjaharkan basmalah. Ini kan sensitif ini. Tentang masalah ada imam kok nggak baca bismillah. Menurut makmum yang Syafi'iyah batal itu karena nggak menjaharkan bismillah. Padahal dia baca bismillah, cuma disirkan. Dalam ulama Syafi'iyah membaca bismillah hukumnya wajib karena bagian dari surat Al-Fatihah. Dia bukan al-fasl, bukan pembeda untuk membedakan satu surat dengan surat yang lain. Khusus untuk surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat Al-Fatihah. Maka dalam Al-Quran ayat pertama apa di situ? Secara umum tertulis nomor 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Kalau menjaharkan itu hal lain ya. Jadi ini hal yang beda. Itu martabat yang kedua. Ada 155 huruf. Kaidahnya apa? Bahwa al-badal lahu hukmul mubdal. Badal pengganti hukumnya itu sama dengan yang digantikan. Hukumnya sama. Maka ada haji badal namanya. Haji badal sah. Ya, orang sudah nggak mampu untuk, tapi dia punya haji yang wajib, duit ada dan seterusnya. Tapi dia kemudian nggak mampu ke sana, fisiknya udah tua renta. Apalagi sekarang masa tunggu di Jawa Tengah misalkan sampai 30 tahun, 36 tahun gitu ya. Sekarang udah mulai nabung nih. Usianya tapi sudah 65 tahun. Nah, tambah 36 tahun udah berapa itu? Ya kan? Maka nanti ada istilah haji badal, atau di sana misalkan sudah berangkat kemudian di sana sakit dan seterusnya, nggak bisa. Ya. Nah di sini al-badal lahu hukmul mubdal, pengganti status hukumnya sama dengan yang diganti. Maka ketika surat Al-Fatihah tidak bisa, maka setidaknya minimalnya dia harus mengganti dengan jumlah huruf yang sama dengan surat Al-Fatihah. Nah ini kira-kira dihitung itu. Ya, saya hafal surat ini. Kalau lebih nggak masalah malah, tapi jangan kurang dari 155 huruf. Coba nanti dicek. Yang ketiga, martabat yang ketiga, an ya'tiya bidzikrin minal adhkari illa la yanqusu min adadi hurufil Fatihah. Al-Fatihah nggak bisa. Ayat-ayat Al-Quran yang lain nggak bisa. Tapi dia zikir-zikir sudah mulai bisa. Baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Maka boleh dia mengganti dengan zikir-zikir tersebut, tapi dengan syarat tidak boleh kurang dari jumlah huruf surat Al-Fatihah. Karena tadi kaidahnya al-badal lahu hukmul mubdal. Karena pengganti punya status hukum yang sama dengan yang diganti. Maka minimal setidaknya adalah 155 huruf. Kalau subhanallah ada berapa huruf? Nah, diulang-ulang itu. Diulang-ulang sampai jangan kurang dari 155 huruf dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, martabat yang terakhir adalah yajibu an yabqa waqifan biqadri qiraatil Fatihah. Jika seseorang dia tidak mampu sama sekali membaca Al-Fatihah, ayat-ayat lain pun belum mampu, belum ada yang dihafalnya, kemudian zikir-zikir pun belum ada yang dihafalnya, ini bukan menjadi alasan, oh berarti saya mendapatkan keringanan untuk tidak sholat. Tidak. Tetap dia sholat dengan kemampuan dia, dengan apa yang dia miliki. Lalu ketika sampai pada surat Al-Fatihah, apa yang dia lakukan? Maka dia boleh hanya berdiam saja dengan posisi berdiri
selama seseorang secara ideal dia membaca surat Al-Fatihah. Katakanlah baca Al-Fatihah 2 menit, berdiri selama itu, maka itu tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena Al-Qiyam kemarin termasuk rukun sholat, ya, sehingga dia harus berdiri dalam posisi berdiri selama waktu yang dibutuhkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan, silakan. Bikin pertanyaan juga susah loh, Pak. Ya. Makanya untuk debat capres cawapres saja profesor yang bikin pertanyaan kan. Nggih, monggo silakan Mas Indra. Kalau seorang masbuk salat gitu, terus imam tiba-tiba langsung rukuk, kita Ya. Bagaimana menurut pendapat Syafi'iyah ya? Baik. Masbuk. Siapa yang sering masbuk? Saking masbuknya ketinggalan nang rumah. Ini bukan masbuk, Pak, namanya sholatul munfarid itu namanya. Kalau masbuk berarti di masjid, tetap di masjid. Masbuk. Nah, ini ya. Orang datang tertinggal ya. Dia datang kemudian dalam posisi imam ruku ya. Tadi posisi imam ruku. Sementara dalam mazhab Syafi'i dia harus membaca surat Al-Fatihah. Nah, waktu dia untuk membaca Al-Fatihah nggak cukup. Apakah dia langsung ikut ruku atau dia baca surat Al-Fatihah kemudian setelah selesai dari membaca Al-Fatihah gasnya di gaspol, ruku ngejar gitu ya? Nggak boleh gitu ya. Kalau gitu nggak boleh. Baik, kita sebutkan hadisnya. Hadis yang pertama, waktu itu ada kejadian namanya Abu Bakrah kalau tidak keliru. Ada seorang sahabat Abu Bakrah. Kemudian Abu Bakrah ini dia ketika itu di luar masjid mendapati Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang sudah dalam posisi ruku. Ketika membuka pintu masjid langsung ruku Abu Bakrah. Kalau tidak keliru ya, mohon dibantu dicek. Langsung ruku, belum masuk shaf, langsung ruku, kemudian sambil ruku sambil jalan ke shaf, sambil rukunya sambil jalan gitu ya. Nah, Nabi kan punya mukjizat, dia bisa mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Mukjizat Nabi itu bisa melihat. Nah, kemudian setelah kejadian selesai, Nabi mengatakan kepada sahabat ini, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat untuk engkau beribadah dan jangan diulangi. Ada dua pemaknaan wala ta'ud di sini. Jangan diulangi sholatnya, artinya sholatnya ketika itu dihukumi sah. Ya, jadi ketika dia buka pintu masjid, posisi masih jauh, dia sudah ruku. Nah, sambil ruku dia jalan masuk ke shaf. Gitu ya. Pernah kayak gini, Pak, kajiannya. Nah, itu makna yang pertama. Nabi mengatakan, semoga Allah menambah engkau semangat untuk beribadah, artinya enggak telat lagi nih, ya, enggak masbuk lagi, tapi jangan tapi sholat itu sah. Jangan diulangi, enggak perlu diulangi. Sholatnya dihukumi sah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wala ta'ud, itu bukan kepada fi'li sholahnya, tapi kepada fi'li sahabatnya, perbuatan sahabat itu. Artinya sholatnya sah, tapi jangan ulangi lagi kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau membuka pintu masjid dalam keadaan ruku, ya harus masuk shaf dulu, baru kemudian ruku. Jangan ruku kemudian jalan sambil ruku kayak gini, masuk shaf gitu. Nabi mengatakan wala ta'ud, jangan ulangi lagi perbuatan itu. Jadi ada dua pemaknaan. Itu yang pertama, kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, ada sebuah sabda dari Nabi SAW, la solata limunfaridi khalfal imam. La solata limunfaridi khalfa imam. Tidak, kalau makna tekstualnya, tidak sah solat orang yang solatnya sendirian di belakang imam. Nah, artinya bisa jadi posisi itu kan karena sudah penuh, karena mendapati imam sudah ruku, dia akhirnya langsung mengambil ruku tapi dalam posisi sendirian di belakang shaf.
gitu ya. Nah, menurut hadis itu tidak sah. Itu makna yang pertama. Tapi menurut jumhur, la sholata di situ bukan tidak sah, tapi tidak sempurna pahala sholatnya. Makna jumhur ya, pendapat jumhur. Jadi tidak sempurna pahala sholat seseorang ketika masuk masjid, mendapati jamaah sofnya sudah penuh, kemudian dia sholat sendirian sebagai makmum di belakang. Ya, di depan ada satu, di belakang ada satu. Imamnya yang mana ini kan? Nah, seolah-olah supaya nggak ada iltibas di situ. Maka ada yang kalau pendapat yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan coba dia geser-geser gitu kan, geser-geser. Artinya menembus soft saja, menembus soft saja. Tapi ya sebagian mengatakan nggak boleh, jangan. Yang mengatakan lagi tarik saja dari soft itu satu, tarik supaya menemani dia, supaya dia tidak sholat sendirian, supaya sholatnya menjadi sah. Ya. Tapi pendapat jumhur mengatakan nggak perlu itu dilakukan, nggak perlu menembus soft, nggak perlu narik satu orang dari soft, dia tetap sholat di situ sendirian, tapi sholatnya pahalanya nggak sempurna, gara-gara dia artinya dengan sendirian itu dia nggak bisa membuat soft yang baru. Andai dia sholat duluan sudah penuh, dia masih bisa ngatur, mas temenin saya di sini kok, biar ada dua di situ, ada soft baru dua di belakang, tidak sendirian. Nah, kemudian dengan kasus bagaimana ketika dia mendapati imam ruku, kemudian dia ruku, tidak ada kebutuhan, tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Sementara pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah dalam semua sholat, dalam keadaan makmum maupun imam, dalam sholat sir maupun jahar. Maka menurut ulama-ulama Syafi'iyah itulah satu waktu pengecualian, ya, karena berdasarkan hadis di mana beliau SAW bersabda, man adrakar ruku faqad adrakar rak'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku imam, maka dia mendapatkan satu rakaat, terhitung satu rakaat. Terhitung satu rakaat. Itu adalah satu momen, satu kondisi seorang makmum dia gugur, boleh tidak membaca Al-Fatihah. Ya, jadi ketika itu dia gugur. Makanya ketika dia datang telat, imam sudah ruku, maka dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, gak perlu baca Al-Fatihah, langsung dia ruku lagi, takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Maka ketika itu dia mendapatkan satu rakaat, ya, mendapatkan satu rakaat. Paham sampai sini, Pak? Nah, yang menjadi patokan itu adalah ruku imam, bukan ruku makmum yang masbuk. Jika seseorang dia ruku, makmumnya ruku, Allahu Akbar, imam itu sudah mengangkat kepala, ya, Allahu Akbar, sementara imam sudah mengangkat kepala dari rukunya, maka dia tidak mendapatkan ruku imam. Nah, jadi yang menjadi patokan adalah ruku imam, bukan ruku makmum. Mana ya, saya sempat tuliskan kalau nggak salah ada qaulus sahabat di situ. Oh ya, nih ada perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, man adraka ar-raq'ata qabla an yarfa'al imam ra'sahu, barang siapa dia mendapatkan rakaat imam sebelum imam mengangkat kepalanya, faqad adraka ar-raq'ah, maka dia mendapatkan atau dinilai mendapatkan satu rakaat. Gitu nggih. Nah, jadi ketika itu dia gugur dari membaca surat Al-Fatihah dan dia sah sholatnya, kemudian dia tidak perlu mengulanginya. Nah, nanti khusus ketika membahas apa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim minha, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, penjelasan di sini bagian dari surat Al-Fatihah. Nanti ada beberapa kondisi perincian dari hadis itu menurut ijtihad atau pendapat ulama Syafi'iyah, kapan seseorang dianggap sah membaca Al-Fatihah, kapan tidak, dan dia harus mengulang. Nah, ini penting ya, ini penting. Jadi kalau di antara kita setelah mempelajari ini, wawasannya bertambah, mapan, mantap dengan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, saya Syafi'iyah aja lah, saya Syafi'iyah aja, mantap, ya, oke, konsekuen, ya. Jadi harus kekeh dengan pendapatnya, kekeh, siap pendapatnya.
Tapi kalau nanti mendapat ini, oh ternyata berat ya. Kira-kira gimana nih nanti? Ya, misalkan contoh, misalkan membaca Al-Fatihah itu ada syaratnya nanti. Ada syaratnya. Di antaranya adalah mutawaliyah, harus berkesinambungan, bersambung terus. Tidak boleh terputus. Nah, ketika kita sedang membaca Al-Fatihah tiba-tiba terputus karena hal tertentu. Misalkan lagi baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wain kita, Alhamdulillah. Nah, kita baca Alhamdulillah. Apakah kita boleh meneruskan bacaan Al-Fatihah atau kita harus mengulangi dari awal? Konsekuensinya apa? Kalau meneruskan, apakah bacaannya dihukumi sah atau tidak? Karena apakah itu memenuhi syarat-syarat membaca Al-Fatihah atau tidak? Itu. Kemudian kasus yang kedua, misalkan ketika kita membaca Al-Fatihahnya, ya, kalau mengikuti madhab Syafi'i adalah hukumnya wajib jahar. Imamnya membaca Al-Fatihah, khawatir ketinggalan maka kita ikut baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi imam udah duluan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka makmum kan harus ikut. Sementara dia belum selesai karena nggak bareng nih bacaan Al-Fatihahnya sama makmum. Sehingga terputus dengan bacaan amin. Apakah dia meneruskan bacaan Al-Fatihah yang tadi terputus, misalkan dia baru sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terputus dengan bacaan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, momen itu, apakah dia harus melanjutkan setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena terputus dengan bacaan amin, atau dia harus mengulangi dari awal? Jika itu terpenuhi syaratnya, maka konsekuensinya apakah bacaan Al-Fatihahnya sah? Kalau tidak sah, maka konsekuensinya sholatnya juga tidak sah. Karena lafaz hadisnya la sholata, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jika bacaannya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Insya Allah itu pada pertemuan yang akan datang, ya Pak. Ya, silakan jenengan cari referensi, mungkin bisa menjadi bahan pertanyaan nanti supaya disinkronkan kira-kira. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.